Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Umam, NIM 2117321. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Majelis Taklim Ummul Barohin dalam meningkatkan ibadah mahdhah di Desa Jeruk-Sari, Kabupaten Pekalongan. Yang pertama kali saya paparkan yaitu latar belakang. Yang di situ di mana Majelis Taklim mencorakkan sebuah pendidikan bertujuan supaya mengubah tata cara penyampaiannya, menambah dan juga melengkapi dari pendidikan formal. Bagi masyarakat, kegiatan yang ada dalam pendidikan formal bagi masyarakat, jamaah sangat bermanfaat untuk mendalami agama Islam. Bila kita lihat dari sumbangsinya sangat besar supaya bisa meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan juga ilmu keterampilan. Pengajian telah sejak pertama kali Islam, yaitu pertama kali dari warga ke warga, musola ke musola, bahkan masjid ke masjid, sampai juga ke negara kita dengan disebut Majelis Taklim. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang atau kelompok melalui pelatihan dan penelitian dari setiap angkatan ke angkatan selanjutnya. Mengingat adanya Majelis Taklim sebagai bentuk pelatihan secara berorganisasi bagi swadaya masyarakat dan keagamaan, oleh sebab itu dia menjalankan fungsinya dalam mengembangkan sebuah sistem norma agama, nilai dan yang berlaku dan akhlak yang berbudi luhur serta kemajuan di dalam bidang ilmu agama. Majelis Taklim adalah merupakan bentuk pelatihan sebagai terorganisasi dengan tujuan mengubah tata cara penyampaian, menambah dan juga melengkapi dari pendidikan formal. Ibadah merupakan suatu interaksi yang menghubungkan dari seseorang hamba dengan Allah. Jika kita sang Khalik, maka kita harus menjalankan perintahnya. Ibadah secara umum antara lain seperti sholat, puasa, zakat, melaksanakan sedekah, selalu berbuat baik dengan orang tua, atau juga menyantuni anak yatim. Agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata hanyalah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada mengklarifikasikan ibadah dalam dua jenis, yaitu yang pertama ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah bisa disebut dengan ibadah khas, ialah ibadah ini hanya ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah merupakan suatu amal perbuatan atau atas izin Allah dengan tata cara perinciannya belum ditetapkan dengan jelas. Nah, di sini yang ibadah mahdhah antara lain seperti sholat, syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu seperti apa sih? Seperti bersedekah, juga amal baik kepada sesama. Di Desa Jeruk-Sari, Kecamatan Darto, Kabupaten Pekalongan,
Pengajian yang ada di majelis taklim ini bersifat non formal. Yang dulunya sistemnya dari rumah warga ke rumah warga, dan juga musola sampai ke masjid. Bahkan di situ untuk menanamkan jamaahnya supaya dan bertambah, perlu adanya majelis taklim sebagai ladang pembelajaran bagi masyarakat desa. Dengan adanya majelis taklim sangatlah tepat karena memiliki peran dan fungsi untuk membina jamaahnya agar supaya lebih memahami, mendalami ajaran agama Islam, bisa diamalkan untuk tokoh masyarakat seharusnya peduli masyarakatnya di dalam mendekatkan diri kepada sang orang. Mempunyai peran penting dalam masyarakat, seharusnya bisa merangkul juga mengajak masyarakat supaya masyarakatnya mau melaksanakan ibadah dan melaksanakan ibadah baik di dalam masjid maupun musola yang berada di desa tersebut. Dekat lebih taat dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, masyarakat perlu dibina menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu lain. Dari latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Majelis Taklim Ummul Barohin dalam meningkatkan ibadah mahdhah Desa Jerisari, Kabupaten Pekalongan. Dari latar belakang masalah yang telah saya paparkan tersebut, maka saya mengambil perumusan masalah yang pertama, bagaimana peran majelis taklim dalam meningkatkan ibadah mahdhah di Desa Jerisari, Kabupaten Pekalongan. Dan yang kedua, apa saja yang dilakukan Ustaz untuk meningkatkan ibadah mahdhah di Desa Jerisari, Kabupaten Pekalongan. Yang selanjutnya saya memaparkan yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah teori di mana satu faktor dengan yang lainnya harus saling berkaitan dan berhubungan di dalam melaksanakan penelitian. Nantinya digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Kajian teoris yang akan dilaksanakan. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan dengan jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan, yaitu suatu penelitian nantinya membedah interaksi sebuah penelitian lingkungan setempat dan status juga komunitas yang ada di majelis taklim tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.